Tolong Bapak Presiden, jangan lupakan kami yang sudah memperjuangkan NKRI. 75 tahun kami hidup dalam kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Ici Amahoro. Kali ini saya kehadiran narasumber yang paling spesial, luar biasa, karena narasumber ini ya kita akan membahas dengan tema besar, yaitu menanti Menteri asal Maluku untuk membangun Maluku lebih baik. Di hadapan saya sudah ada Bang James Talakua, Ketua Umum Maluku Satu Hati. Saya persilakan kepada Abang untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih buat adikku Amahoro dari negeri Sepa. Nona Amahoro. Nona Amahoro. Luar biasa hari ini. Puji syukur. Assalamualaikum saudaraku Maluku. Dan shalom untuk kita semua. Damai sejahtera menyertai kami semua anak-anak Maluku. Terima kasih sudah diundang pada hari ini. Dan ini luar biasa buat kami semua anak Maluku. Amahoro, yang biasa dipanggil Nona Ibu Ici. Iya. Begitu luar biasa dia membuat satu acara ini yang khusus buat bagaimana anak-anak Maluku bisa bangkit. Saya ajukan jempol, luar biasa, dan diundang pada hari ini. Sebenarnya undangannya juga udah dari kemarin, tapi karena spesial menunggu dari saya, akhirnya saya datang hari ini. Silakan Ibu Ici, apa yang mau ditanyakan? Terima kasih. Ini Bang James Talakua. Bang James Talakua itu memperkenalkan diri dulu. James Talakua. Oke. Nama saya James Talakua, Harry James Talakua. Saya SD-nya di Ambon, waktu itu saya SD latihan. Kemudian setelah SD saya ke Jakarta. Kemudian saya sekolah besar di Jakarta. Dan akhirnya saya masuk pendidikan di Sekolah Akademi Ilmu Pelayaran. Jadi kalau dibilang pelaut, saya sudah keliling dunia, sudah menjadi seorang pelaut yang melewati gelombang dan badai. Keliling dunia ya? Keliling dunia, wow. Saya sudah keliling dunia. Dan akhirnya saya pun tidak mengerti kenapa, saya bukan orang politik, saya bukan orang partai. Tetapi gak tahu bagaimana Tuhan panggil saya untuk bagaimana berjuang untuk mengangkat suara Maluku, bagaimana untuk mengangkat anak Maluku, bagaimana mengangkat supaya Maluku ini didengar oleh pemerintah. Jadi selama ini saya melakukan ini hanya dengan ketulusan dan segenap hati. Oke, ini Bang, jadi Abang ini backgroundnya itu pelayaran. Saya Akademi Ilmu Pelayaran. Akademi Ilmu Pelayaran. Ya, jadi udah berapa lama itu? Udah keliling berapa negara di dunia nih? Waduh, saya lulus tahun 90. Iya. Dan saya sudah masuk di Eropa, sampai di Amerika Latin, Rusia, Cina. Wow. Dan semua saya sudah menduduki, tetapi tetap mencintai Indonesia dan khususnya Malukuku. Malukuku. Ya, ternyata Malukuku itu kaya. Nyesel kalau nggak tinggal di Maluku. Iya, nyesel ya kalau nggak tinggal Nyesel Maluku. kalau nggak ngaku anak Maluku, waduh, kita nyesel deh. Iya. Pokoknya Maluku itu kaya, luar biasa, top. Top ya, oke baik Bang. Itu ya singkat dari Bang James ini dari Akademi Pelayaran, udah keliling dunia luar biasa ya, dari berbagai negara, khususnya negara-negara yang ada di Eropa juga ya, udah ditelusuri semua. Ya. Terus di Cina dan lain sebagainya. Ini luar biasa, saya apresiasi. Dan akhirnya dari pelayaran pindah ke sebenarnya mau bilang dunia politik bukan ya, tapi politik juga, karena segala sesuatu yang kita buat itu harus menggunakan politik loh Bang. Makanya sekarang udah berpaling ke dunia sosial politik untuk mengabdikan diri kepada Maluku, gitu ya bahasanya, untuk mengabdikan diri kepada Maluku ya, mengangkat harkat dan martabat Maluku, daerah Maluku itu sendiri. Baik, Bang James, ini ada pertanyaan saya nih. Bang James kan selaku Ketua Umum Maluku Satu Hati, ya kan? Maluku Satu Hati, apa sih misi Maluku Satu Hati itu?
Sebenarnya awal dari timbul mengangkat nama Maluku ini, kebetulan saya dari 2012 terjun di dalam pergerakan politik. Iya. Dan saya mengangkat waktu itu karena Presiden punya program tol laut dan poros maritim. Saya mengangkat bagaimana dunia maritim diangkat dan mensukseskan tol laut poros maritim. Kemudian dari 2014 itu saya melihat bahwa tidak ada yang berjuang untuk mengangkat derajat anak-anak Maluku. Oh, oke. Saya sangat sedih. Dalam arti kata, kita orang-orang Maluku hebat. Kita orang-orang Maluku sangat dikenal. Dari negeri ini ada dan orang Maluku pun ada untuk memperjuangkan NKRI. Makanya Bung Karno berkata, Maluku tanpa Indonesia bukan Maluku. Nah, dengan kondisi seperti itu, saya merasa bahwa kalau tidak angkat Maluku dan anak-anak Maluku ke permukaan dan kekayaan Maluku, yang keadaan sekarang ini kita lihat termiskin dan pengangguran, terus siapa? Apakah kita hanya bisa mengharapkan saudara-saudara kita yang di DPR? Kalau bukan kita, terus siapa lagi? Iya. Nah, akhirnya, tapi ada perasaan ketakutanku dalam saat itu bahwa apakah aku bisa? Apakah aku mampu? Dengan sifat dan karakter yang kita semua orang Maluku tahu, saya tidak perlu jelaskan. Tapi apakah saya mampu? Itu rasa ketakutan. Tapi ada saat itu ada salah satu anak pemuda Maluku di berpidato. Dari saat itulah aku terbentuk di dalam jiwa. Terpanggil ya? Terpanggil bahwa harus diangkat Malukunya. Iya. Dan saat itulah akhirnya terbentur. Memang aku waktu itu ingin menunjukkan kepada rakyat Maluku dan khususnya Bapak Presiden saat itu bahwa aku mengangkat dengan nama Maluku for Jokowi. Aku kenapa memakai kata itu? Aku pun tidak tahu sebenarnya. Tapi aku ingin menunjukkan kepada beliau bahwa kami anak-anak Maluku di dalam suatu perjuangan kami punya jati diri. Kami punya jati diri. Bahwa kami tidak main-main. Tidak ada yang memakai daerah seperti Maluku. Kami Maluku, saya Maluku, kita Maluku mau menyuarakan tentang kami Maluku, dan kami berhak untuk meminta apa yang sudah kami perjuangkan untuk memenangkan beliau. Tetapi nama organisasinya adalah Maluku Satu Hati. Maluku Satu Hati. Tapi dalam pergerakan politiknya kami membawakan nama Maluku for Jokowi. Nah, sekarang Presiden sudah menang. Selesai tugas kami. Selesai tugas kita. Sekarang how is the next? The next adalah kami meminta, memohon kiranya Bapak Presiden dapat mendengar suara hati kami anak-anak Maluku. Anak Maluku. Oke, baik Bang. Jadi gini, dulu saya menangkap ya, yang pertama, poin pertama tadi memang mengharapkan dengan misi adalah mau mengangkat kesejahteraan Maluku, harkat dan martabat itu masyarakat Maluku. Kemudian kita tidak mungkin bekerja sendiri-sendiri, harus dari semua elemen unsur, termasuk DPR, dan kalau saya lihat juga keaktifan loyalitas dari DPR itu mereka udah perjuangkan masing-masing dengan tupoksinya, itu udah terbukti. Nah sekarang juga memang nggak bisa jalan-jalan sendiri, harus semua elemen harus bekerja sama. Gini Bang. Kemudian yang kedua, tadi Abang bilang bahwa sebelum menjadi Maluku Satu Hati itu, Abang ini tergabung dalam Maluku for Jokowi untuk memenangkan Jokowi pada Pilpres kemarin. Oh, jadi sebenarnya Abang ini ketua umum Maluku for Jokowi. Jadi apa misinya itu? Misi untuk bagaimana misi untuk bergabung bersama Maluku for Jokowi untuk menjadikan Jokowi itu sendiri sebagai presiden. Sebenarnya apa pandangan Abang untuk melihat itu? Jadi gini, latar belakang karena saya melihat dan teman-teman semua melihat bahwa tidak ada yang mengangkat nama Maluku. Oke. Kita punya orang Maluku banyak, tapi terpecah-pecah. Dan kita kebanyakan hanya orang hanya melihat Maluku hanya dengan faktor kekerasan dan kriminal. Oke. Saya sedih. Iya. Ya, saya melihat pergerakan di lapangan, ada orang Batak, ada orang Papua, ada orang Medan. Kemana masyarakatku? Iya. Kemana orang Malukuku? Iya. Kita ini pejuang loh. Iya. Kita ini jangan berdiri di belakang layar. Dari situlah terangkat. Nah, tadi dengan pertanyaan kenapa bisa mengangkat nama itu dan bagaimana? Dari situ saya ingin mengatakan,
kami ingin menunjukkan kepada Bapak Presiden bahwa kami anak Maluku adalah pejuang. Kami anak Maluku adalah orang-orang yang mendirikan NKRI ini. Dan kami tidak mau 75 tahun kami berdiri, kami berada, tapi kami masih termiskin dan pengangguran. Masih kategori termiskin ya? Ya. Oke, jadi Maluku itu sekarang sampai sekarang juga masih termasuk daerah termiskin. Padahal kalau mau dilihat juga sumber daya alam kita melimpah, iya kan? Di Maluku itu sendiri. Oh, jadi saat ini Bang, jadi saat kemenangan setelah Maluku for Jokowi ini berjuang di Maluku dan memenangkan Jokowi, dan kita tahu bersama bahwa lumbung suara Jokowi kemarin juga termasuk di Maluku. Jokowi menang, maksudnya dibandingkan kalau mau lihat antara calon presiden Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini, Pak Jokowi menang di Ambon ya, dan itu juga atas perjuangan masyarakat Maluku, termasuk adalah Maluku for Jokowi ini. Nah, apa sih permintaan apa? Kan kalau misalkan dalam hal politik ini pasti ada tawar-menawar politik dong, nggak mungkin kita harus cuma sekedar berbuat kayak gitu. Nah, apakah ada janji-janji atau kesepakatan antara Maluku for Jokowi ini yang sekarang sudah terhimpun dalam Maluku Satu Hati ini dengan Pak Jokowi itu sendiri selaku presiden? Jadi gini, perjuangan yang kita lakukan semua itu karena unsur hanya terpanggil. Terpanggil. Okay. Ya, tidak ada perjanjian atau komitmen antara kami dengan presiden. Tapi kami ingin menunjukkan kepada Bapak Presiden, inilah kami yang anak Maluku. Okay. Inilah jati diri kami yang anak Maluku. Bahwa kami siap memperjuangkan Anda untuk menang. Tetapi tolong perhatikan kami. Jadi untuk Maluku ke depan, sebenarnya dalam memenangkan Bapak Presiden kemarin bukan tugas kami saja, tetapi keinginan dari masyarakat. Sehingga ada perubahan untuk Maluku. Okay. Nah, sekarang untuk mencapai perubahan untuk Maluku, saya cuma bilang bahwa bukan kita saja masyarakat punya tugas, bukan anggota DPR saja punya tugas, dan bukan hanya tugas daripada Bapak Gubernur saja. Tetapi the point is, suara Maluku harus ada dari suara Bapak Gubernur Maluku, Bapak Gubernur yang terhormat, Bapak Murad. Jadi memang beliau, kami harapkan supaya ketegasan dari beliau untuk merangkul semua anak-anak Maluku, mengumpul anak-anak Maluku untuk menyatukan hati kebersamaan ini. Mari kita bersama-sama kita berjuang dan menikmati, ataupun kita bisa menikmati kekayaan yang Tuhan sudah berikan untuk masyarakat Maluku yang kaya sebenarnya. Iya, ya, berlimpah kekayaan. Berlimpah. Contoh, ekonomi kita sedang begini. Kita punya sagu. Iya. Kita punya sagu manta. Karena di mana pohon sagu ada, di situ ada air. So, pohon sagu tidak perlu dirawat. Berlimpah bertumbuh. Ikan tinggal ke laut ambil. Jadi kalau ekonomi keadaan seperti ini, sebenarnya Maluku ini Tuhan berkati benar-benar. Tanah, laut, udara, masyarakatnya, kita semua diberkati. Tinggal kata orang saja, mau atau kesing. Mau atau kesing. Kalau kita mau, buang biji aja akan langsung tumbuh. Oke. Ikan ke laut tinggal pancing, dapat ikan. Dapat ikan, baik. Jadi sebenarnya kembali kepada kata semua. Kata orang mau satu hati kesing. Oke. Kata mau berpegang tangan kesing untuk kata orang bangkit bersama-sama. Kira-kira seperti itu. Oh, oke. Ini minimal gini loh. Iya, yang jelas tidak ada perjanjian gitu antara Maluku for Jokowi dengan Pak Presiden itu sendiri, bahwa ketika kita memberikan suara Maluku nih, mungkin ada janji-janji politik. Mungkin tadi sudah disampaikan bahwa memang tidak ada, tapi komitmen bersama masyarakat Maluku adalah bagaimana Pak Presiden ketika terpilih harus membangun Maluku tanpa pilih kasih gitu. Secara keseluruhan Maluku harus diangkat gitu. Biar Maluku tidak terkesan dianaktirikan, iya kan? Atau dimarginalisasi gitu. Nah, gini Bang. Kan kalau kita mau memetik ada satu kata bijak lah, katanya kalau kita mau merubah suatu sistem, maka kita harus ada di dalam sistem itu. Saya memberikan analogi ke Maluku. Kalau kita mau merubah Maluku, maka orang Maluku harus ada dalam sistem kenegaraan. Maka orang Maluku harus direkrut dalam kabinet negara. Bagaimana menurut Abang nih, gitu? Apakah ada bayang-bayang dari Pak Presiden itu sendiri untuk mengangkat
putra-putri terbaik Maluku untuk masuk dalam kabinet Pak Jokowi. Oke. Itu harapan kita semua dari masyarakat Maluku. Iya. Dari semenjak Bung Karno Belum pernah ada satu orang pun mewakili dari masyarakat Maluku. Itu impian sebenarnya. Itu impian. Mimpi dari masyarakat Maluku. Baik. Dan saya masih ingat sewaktu beliau menang, kami dikumpulkan di istana dan saya bilang buat Bapak Presiden, Pak, Bapak harus ke Maluku. Dan akhirnya beliau berkata kepada saya, Jim, saya ke Papua dulu, habis itu saya ke Maluku. Dan saat beliau berhadapan dengan Gubernur Maluku, Wali Kota, dan para pemimpin di Maluku, ada harapan-harapan yang janji beliau, yang saya tetap pegang komitmen itu, bahwa salah satunya adalah beliau belum menemukan orang dari Maluku. Siapa? Belum menemukan. Ini kan tanda tanya buat kita semua. Padahal loh Bang, kalau bicara belum menemukan, kenapa belum menemukan? Kalau kita lihat dari sumber daya manusia di Maluku, banyak kok orang-orang cerdas di Maluku, tokoh-tokoh Maluku banyak. Ini gimana nih? Ini kenapa bisa kayak gitu? Jadi masih jadi pertanyaan besar. Pertanyaan ya? Nah, iya, saya sendiri pun bingung. Kenapa harus jadi pertanyaan? Kenapa nggak diambil aja? Banyak kan ini ada representasi dari masyarakat Maluku. Kalau kita mau sebut nama-nama juga kan yang jelas ada gitu loh. Nah, gimana nih Bang? Kalau bilang kelebihan orang Maluku dan kesetiaannya, waduh, kita nggak usah ngomong bicara soal itu lah. Karena Bung Karno sudah membuktikan itu, soal kesetiaan. Dan kami orang-orang Maluku dalam soal kesetiaan, untuk seorang pemimpin, nggak ada, jangan ditanya. Begitupun segala kepintaran mereka, konsep berbeka dan segala macam. Persoalannya adalah belum diberikan kesempatan. Sekarang Presiden bilang bahwa belum menemukan. Ini bahasa tanda tanya buat kita semua. Baik sebagai masyarakat, baik kepada Bapak Gubernur, baik pemimpin kita di Maluku. Bahasa menemukan ini berarti beliau menanti, beliau menunggu. Tolong berikan ke saya siapa orang Maluku yang benar-benar bisa memperjuangkan hak orang Maluku, aspirasi masyarakat Maluku yang sesuai dengan visi misi Presiden untuk masyarakat Maluku. Nah, kalau sudah sedemikian, berarti semua suara ini harus Pak Gubernur merangkul semua, sehingga keluarnya satu pintu. Satu pintu. Yang saya lihat kejadian demi kejadian ini, Gubernur kirim sendiri, masyarakat kirim sendiri, ada tokoh-tokoh yang lain juga, LSM juga kirim sendiri. Presiden akhirnya bingung. Jadi banyak pintu ya? Banyak pintu. Ini sebenarnya momentum yang harus disambut oleh Bapak Presiden, oleh Bapak Gubernur, bahwa Bapak Presiden inginkan sebenarnya. Tapi jangan banyak pintu, satu pintu. Mau di situ ada, jangan banyak-banyak lah. 5 orang minimal kita berikan. Bapak Murad berikan kepada Bapak Presiden 5 orang. Tetapi bukan hanya kemauan Bapak Gubernur, tapi elemen masyarakat ini dirangkul. Itu representasi dari suara seluruh elemen masyarakat Maluku. Sehingga yang keluar ini mewakili semua masyarakat. Tapi dengan catatan demi kemajuan masyarakat Maluku, dan yang paling penting adalah mengikuti visi misi Presiden, karena tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi Presiden. Tetapi kalau ini pun terjadi, ini suatu kebanggaan buat kita anak masyarakat Maluku, bahwa kami dihormati. Tapi yang tadi Icin bilang bahwa dianaktirikan dan diterpinggirkan, dengan mungkin ini diangkat, ini suatu momentum yang mengangkat harga diri kami orang Maluku, anak-anak Maluku yang memang luar biasa kepintaran dan intelijennya. Iya, kalau saya lihat tadi di awal Abang bilang memang sebenarnya bukan dalam kacamata cermatan Abang juga, Bang James juga. Kalau kita lihat juga sebenarnya Pak Ketum, banyak di luar sana, wacana di luar sana, orang sering mengidentikan kita itu dengan otot gitu. Iya kan, otot bukan otak. Makanya kita seolah-olah yang kita tampilkan itu hanya kekerasan, padahal enggak. Banyak potensi-potensi orang Maluku, sumber daya Maluku itu berkelimpahan, banyak gitu loh Bang. Makanya saya setuju ya, yang tadi mungkin yang telah Pak Ketum sampaikan bahwa
kita memang harus keluar satu pintu. Selama ini nggak satu pintu ya, banyak pintu yang ternyata yang ini merekomendasikan Pak Gubernur rekomendasikan, LSM yang lain merekomendasikan, ada tokoh-tokoh yang lain juga merekomendasikan. Nah ini juga mungkin tadi bahasanya bahwa Pak Jokowi jadi bingung. Jadi mungkin dalam cermatan Pak Ketum ini, apa benar Pak Jokowi ini benar-benar lagi menunggu aja nih? Jadi tergantung kita yang menangkap bola ini atau gimana? Jadi begini loh. Ini kan momentum bahasa yang buat kita harus dijemput bola. Oke, iya. Kita jangan menunggu. Nah di sini dibutuhkan seorang figur, seorang pemimpin. Bahwa dengan permohonan presiden seperti itu, berarti dia sebagai seorang pemimpin dari masyarakat ini, dia harus mengantisipasinya gimana. Yang penting dia sudah melakukan apa yang merupakan keinginan presiden dan masyarakat Maluku. Nanti hasilnya seperti apa, itu pun strategi yang harus dia rangkul kita. Lalu kita bermain dengan cara strategi yang harus suara masyarakat ini sampai ke presiden. Tetapi pintunya tetap satu, adalah gubernur. Karena gubernur adalah perwakilan dari pemerintah juga dan mewakili suara masyarakat. Nah di sinilah tugas beliau. Dan saya rasa bukan menteri aja. Kekayaan Maluku yang berkelimpahan ini semua tinggal bagaimana beliau bisa merangkul seluruh elemen masyarakat Maluku ini. Jadi buat saya kesempatan masih ada. Masih ada ya? Momentum masih ada. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan tinggalkan kesempatan ini. Dan saya mau mengingatkan buat saudara Maluku yang punya organisasi kampung, organisasi paguyuban yang ada di Maluku, nggak ada yang berteriak untuk Maluku, dari Waluku ada perwakilan dari Maluku untuk menjadi menteri. Saya melihat kemarin cuma hanya Maluku satu hati yang berteriak, yang lain hanya mengeluh. Terus mengeluh ya? Mengeluh hanya kenapa kok menteri nggak ada dari Maluku? Menteri nggak ada dari Maluku, tapi ngomong nggak mau, tidak mau. Memperjuangkan nggak ada gerakan. Oke. Jadi saya cuma berharap dengan komunikasi saat ini, saya berharap ada gunanya dalam arti kata kita tidak bisa maju kalau ke tahun semula tidak bergandengan tangan. Maluku tidak akan bisa bangkit dan bersatu kalau kita tidak bisa saling lain dukung lain. Hilangkan semua masa lalu yang kita pernah alami dan segala macam. Ini saatnya, kalau saya bilang, ini saatnya kebangkitan dari anak-anak Maluku. Tahun ini adalah tahun kebangkitan buat masyarakat Maluku. So, jangan menengok ke belakang. Mari lihat ke depan untuk Maluku maju dan jaya. Oke, baik Bang. Harus kita lihat ke depan ya, jangan lihat ke belakang ya. Segala sesuatu itu kalau mau ada kemajuan harus lihat ke depan, jangan lihat ke belakang. Kalau ke belakang berarti kita mundur berapa langkah ke belakang. Baik, gini Bang. Berarti kalau misalkan tadi saat memperjuangkan Pak Jokowi di Maluku, memenangkan Pak Jokowi di Maluku dengan nama itu, dengan slogan itu Maluku for Jokowi. Nah sekarang ketika terpilih, memang meskipun tidak ada komitmen, tidak ada janji, tapi setelah itu kan ada komitmen. Pak Jokowi juga sampaikan kan, Pak Presiden ini sampaikan bahwa mau mencari orang yang tepat. Belum ada orang yang tepat, berarti bahwa ada harapan untuk Maluku itu. Ada harapan untuk Maluku menjadi menteri ya, berada di kursi. Oke, baik. Ini Bang, jadi kalau misalkan ada harapan itu, saya melihat ini, mohon maaf saya membandingkan ya, saya melihat ini, kita melihat dari suatu realita bahwa Papua, Maluku Utara, orang Maluku belum jadi menteri, orang Maluku Utara, Papua itu udah jadi menteri, udah berada di situ. Itu apa nih? Padahal yang tadi saya bilang bahwa kalau kita lihat dari perspektif sumber daya manusia, jangankan sumber daya alam, sumber daya manusia itu udah terpenuhi. Tapi sampai sekarang itu tidak ada orang Maluku yang menjadi menteri dari periode ke periode. Iya kan? Malah dari Pak Soeharto, kemudian berpindah lagi Habibie, kemudian Ibu Megawati, ini kemarin Pak SBY, setelah itu Pak Jokowi udah 2 periode ini juga sampai sekarang itu belum.
kayak gitu. Meskipun ada ya Bang, kalau saya lihat memang ada menteri yang memang lahir besar di Maluku, mau dikatakan beliau juga orang Maluku, tapi mungkin dalam kacamata kita mungkin yang kita lihat itu orang Maluku itu sendiri, karena yang tadi saya sampaikan bahwa ada sebenarnya yang dari Maluku. Mungkin Abang sudah tahu itu. Kita lihat salah satunya ada itu salah satu nama itu Pak Bahlil Lahadalia. Beliau itu lahir besar di Pulau Banda, cuman prosesnya dibesarkan di Papua kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau mau lihat memang ada orang Maluku, tapi kalau dalam kacamata Abang gimana nih? Gini, orang Maluku itu punya jati diri yang berbeda. Oke. Dia kalau melihat seseorang, dia lihat istrinya siapa, lahir di mana, gedenya di mana, segala latar belakang itu diikutin. Oke. Terus apalagi kita melihat dari pulau mana, suku mana, terlalu sensitif. Oke, baik. Itu buat khusus orang Maluku. Oke. Itu jati diri anak-anak Maluku. Ya kita harus bangga sebenarnya ya. Baik. Dengan adanya Pak Jokowi bilang belum menemukan, yang saya tadi bilang bahwa kita nggak usah tengok ke belakang lah. Iya. Sekarang bagaimana strategi untuk menjemput bola itu? Strategi untuk menjemput bola itu. Oke. Nah, kalau strateginya Abang sendiri gimana? Kita udah bicara strategi nih. Strategi. Kami sesuai dengan apa yang Pak Jokowi bilang belum menemukan orangnya, ya kami terpaksa pertama kami dengan suara di media sosial kemarin. Iya. Kami angkat dan berulang-ulang. Iya. Dan selalu di dalam komunikasi saya dengan lingkaran teman-teman ataupun teman-teman di lingkaran di sana, selalu saya berusaha untuk mengangkat nama Maluku. Dengan itu akhirnya orang bisa melihat bahwa saya serius menyuarakan masyarakat Maluku. Nah, banyak cara yang bisa kita lakukan sebenarnya. Makanya saya bilang buat saudaraku semua, untuk hal-hal seperti ini tidak bisa saya sendiri. Tidak bisa teman-teman Maluku satu hati sendiri. Ini dibutuhkan kebersamaan dari kita anak-anak Maluku yang merasa terpanggil untuk masyarakat Maluku. Yang merasa benar-benar sudah sekian tahun tidak ada yang mewakili masyarakat Maluku. Yang sudah sekian tahun termiskin, padahal kita kaya. Yang sudah sekian tahun pengangguran terjadi. Kalau bukan Katong siapa lagi? Kalau bukan kita, mau tunggu siapa lagi? Baik. Mau sampai kapan lagi? Oke. Itu bahasa yang selalu saya utarakan buat masyarakat Maluku. Baik. Sekarang kembali kepada Katong semua. Oke, baik. Bang, saya tangkap ini. Yang tadi saya bilang bahwa kita belum membahas itu tuh. Kalau kita mau lihat Maluku ini lama dulu itu Maluku Utara berdiri di bawah Maluku, ya kan, provinsinya Provinsi Maluku. Nah, tapi kalau kita lihat dari sistem pemerintahan, nah Maluku ini tertinggal gitu loh. Mau tertinggal dari, padahal tadi saya bilang, saya sering tegaskan sumber daya manusia Maluku itu banyak, tapi tertinggal gitu. Strateginya? Ya, entah. Jadi orang Maluku Utara udah jadi menteri. Sampai sekarang Maluku itu belum ada. Ini apa kendalanya ini sebenarnya? Ya gini. Apa kendalanya? Pertama adalah kesadaran dari Katong semua. Kesadaran. Ada satu hal yang memang saya sebenarnya tidak mau bicara dalam room ini untuk karakter kita orang Maluku. Oke. Tapi saya pun merasakan. Iya, oke. Tapi kalau saya nggak bicara, terus berubahnya bagaimana? Karakter yang kita alami semua ini, merubahnya seperti apa? Tapi kalau memang ini harus dibicarakan, ya saya harus bicarakan. Bahwa karakter kita, stoplah. Lain kasih jatuh lain. Lain mengiri lain. Baik. Ya. Lain iri hati dan lain. Saya mengalami itu. Dari awal kebangkitan Maluku saya mengalami itu. Kalau dipertanyakan, buat berjuang menyuarakan Maluku aja begini. Apalagi untuk penduduk yang lebih tinggi. Iya. Goncangan anginnya seperti apa ini badainya? Karena istilahnya satu yang udah ada di atas kasih bahasa. Kalau bahasa kita orang Maluku baku kuku kasih jatuh. Bukan baku kele ya? Bukan baku kele. Baku gandeng enggak, tapi baku kuku kasih jatuh. Makanya saya bilang, Katong punya lagu yang ale rasa beta rasa. Tusuk di daging, tusuk di kuku rasa di daging. Terus apa lagi?
Iya, ala rasa beta rasa, potong di kuku rasa di daging. Itu bahasa-bahasa yang tidak dimiliki oleh Filosofi itu. Filosofi itu yang tidak dimiliki oleh orang kampung lain. Iya. Ini kita punya tete nenek moyang tanamkan itu karena mereka sudah mengalaminya. Oke, baik. Supaya kita teruskan ini kepada anak cucu kita. Baik. Pertanyaannya, kenapa tidak sesuai dengan kalimat itu? Baik. Lagu iya, pidato jago, ngomong jago. Tetapi kenyataan dalam ucapan, perkataan, dan perbuatan kan sesuai. Ada apa? Bertolak belakang. Ada apa sih? Dosa apa sebenarnya yang kami alami? Jadi bukan pemerintah tidak memperhatikan kita. Kadang-kala kita sendiri yang menjatuhkan kita sama kita. Ketong sendiri yang menjatuhkan ketong sama ketong. Baik. Lalu kalau begini terus dipertahankan, mau sampai kapan kita punya mau jadi presiden? Atau mau jadi menteri? Atau jangan-jangan dari kalimat ini saya melihat jangan-jangan Pak Presiden itu sudah ada orangnya, sebenarnya udah memberikan kesempatan buat kita, tapi kitanya aja yang saling mendorong ini ya, saling kuku. Itu bahasa orang Ambon itu, katong baku kuku kasih jatuh, padahal sudah ada yang disiapkan untuk jadi menteri, misalkan kayak gitu. Mungkin begitu ya. Disinilah butuh ketegasan, kebersamaan. Oke. Disinilah butuh keputusan, kebersamaan dari seorang gubernur, yaitu Bapak Murad yang terhormat. Bapak harus menangkap bola ini. Jangan menunggu bola ini, Pak. Bapak harus merangkul. Masyarakat Maluku punya keinginan yang sangat besar ini. Sekarang Maluku ada di tangan Bapak. Harapan mereka ada di tangan Bapak. Kekayaan pun ada di tangan Bapak. Sekarang tinggal Bapak. Tidak boleh ke kiri dan ke kanan. Tidak boleh abu-abu. Bapak harus berdiri tengah-tengah. Merangkul semua masyarakat. Polo kiri dong semua. Baru datang ke Bapak Presiden. Pak, inilah suara masyarakat Maluku. Merinding saya loh. Ya. Betul, merinding. Kalau bukan ketemu siapa lagi? Betul. Bapak Murad harus ada sekarang. Kekayaan sudah dia. Lumbung ikan sudah diberikan. Iya. Dana sudah diketuk. Blok Masela depan mata. Iya. Kalau ini tidak dirangkul dan di Keturunan Maluku tidak dirangkul semua, saya takut jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara kampung dan kampung. Baik. Iya, karena saya lihat juga kemarin perjuangan salah satu anggota DPR RI, Pak Abdullah Tuasikal itu di Komisi 4, beliau perjuangkan sejak dulu ya, sejak di DPR itu beliau perjuangkan tentang lumbung ikan nasional itu. Alhamdulillah Pak Ketum itu terrealisasi, bahkan Pak Menteri turun ke Maluku itu saya melihat juga bagian daripada keseriusan beliau untuk menyampaikan di parlemen, dan itu udah sampai setingkat dana itu juga udah diketuk ya. Berapa triliun itu untuk dialokasikan untuk lumbung ikan nasional. Ini luar biasa, sebenarnya sudah ada apresiasi pemerintah terhadap Maluku. Nah, tapi yang lebih besar lagi itu masyarakat Maluku menginginkan Pak Presiden. Ternyata tadi alasannya memang kita harus saling rekrut, kita harus saling mendukung ya, dan kuncinya ada sama Pak Gubernur. Ya gitu ya. Kuncinya juga ada sama Pak Gubernur. Kuncinya ada dari Bapak Gubernur. Baik. Dan perlu masyarakat Maluku mendukung di dalam doanya. Masyarakat Maluku mendukung dalam doa. Ya. Baik. Dan punya keinginan kebersamaan yang dibilang ale rasa beta rasa. Ale rasa beta rasa. Potong di kuku rasa di daging. Ayo, cobalah. Mari ketemu, jangan cuma deh lagu aja. Jangan katong cuma slogan, jangan katong cuma lagu. Lagu-lagunya orang dengar tuh dari ujung sampai ujung orang dengar, oh lagu bagus. Tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Seperti lagu yang gandong. Nah, gandong. Nah, iya kan pela gandong itu loh. Katanya katong basudara semua, tapi ternyata katong saling rekrut, katong saling kasih jatuh. Ya, saya cuma berdoa semoga adanya Maluku satu hati, ketong bisa benar-benar satu hati. Baik. Kita mau bilang gandong ke, mau bilang satu rasa, pela gandong apapun, tapi kalau tidak dibungkus ini semua dalam satu hati dan keinginan kita bersama dan doa kita bersama, semua ini akan menjadi sia-sia. Oke, baik.
Harapan Pak Ketum sendiri buat Pak Presiden gimana? Tadi kan udah disampaikan kepada Pak Gubernur nih harapannya. Memang semuanya ada kunci juga sama Pak Gubernur. Merekomendasikan beberapa orang nanti ditentukan. Ini nih, yang jelas misalkan contoh 5 orang nih, tokoh dari Maluku yang berpotensi, cara kualitas terukur, pengalaman terukur, dan lain sebagainya. Itu banyak kalau kita lihat. Kalau mau sebut nama per nama juga jangan karena yang lain bisa tersinggung gitu ya Bang ya. Gitu ya Pak Ketum. Jadi kuncinya tadi memang Pak Gubernur harus bersikap dan merekomendasikan ini nih ketegasan masyarakat Maluku. Ini representasi daripada seluruh masyarakat Maluku bahwa ini orang-orang yang terpilih ke sana untuk mewakili daerah Maluku itu sendiri biar memperjuangkan, karena tadi saya sampaikan kita tidak akan mungkin akan merubah sistem kalau kita tidak ada di dalam sistem itu sendiri. Setuju ya Pak Ketum? Ya benar. Jadi gimana nih harapan Pak Ketum saat Maluku satu hati kepada Pak Presiden? Begini, saat ini bukan cuma Indonesia aja mengalami situasi COVID. Iya. Dunia pun mengalami. Dunia goyah, baik. Dan jujur kami sendiri melihat tekanan sangat besar oleh Bapak Presiden di dalam menghadapi situasi saat ini. Tekanan dari berbagai kepentingan. Sedangkan Presiden ingin agar visi misi beliau itu benar-benar hadir untuk masyarakat. Dan kita harus ingat janji Presiden bahwa sudah waktunya Indonesia Timur itu dibangun. Sudah waktunya wilayah daerah timur itu diperhatikan dari barat. Selama ini tertinggal. Itu satu harapan Bapak Presiden yang harus kita jemput bola itu. Baik. Kemudian beliau memperhatikan bahwa jangan melupakan daerah terpinggir, terluar. Kata itu pesan Pak Jokowi. Pesan Pak Jokowi yang selalu kita dengar. Dan itu visi beliau. Tapi kan kenyataannya enggak gitu. Gini, beliau tidak bisa memberikan semua itu dalam sekejap. Baik. Itu tinggal bagaimana kita semua elemen masyarakat ini mendekatkan diri dan menunjukkan kesetiaan diri kepada beliau sehingga mengingatkan beliau. Beliau juga banyak yang berpikir, banyak kepentingan yang ada di dalam diri beliau. Baik. Semua daerah punya kepentingan. Baik. Jadi harapan Pak Presiden untuk Maluku. Harapan saya bahwa Presiden inilah anakmu, Maluku for Jokowi yang memperjuangkan Anda sebagai Presiden bersama seluruh masyarakat. Kami ada karena kami mencintai Maluku. Kami ada karena kami mencintai NKRI ini. Dan kami ada karena kami mencintai Bapak Presiden, karena mencintai masyarakat Maluku. Dan kami mengucap terima kasih bahwa mimpi Bapak Presiden tentang lumbung ikan ini segera cepat diimplementasikan dengan peraturan perundang-undangan ataupun aturan yang memang benar-benar suatu menjadi badan hukum. Sehingga siapapun yang diganti oleh Presiden, siapapun Presiden ke depan, Maluku tetap sebagai lumbung ikan nasional untuk Maluku dan untuk Indonesia. Harapan kami, Bapak Presiden, orang Maluku itu pejuang sejati, Pak. Maluku itu pejuang sejati, oke. Orang Maluku itu, Pak, setia. Setia ya. Kalau soal untuk memperjuangkan seseorang, mereka setia. Mereka tidak pernah menyakiti. Tapi kesetiaan mereka akan meminta sesuatu sesuai dengan harapan masyarakat. Dan mereka akan tetap memohon itu. Sampai kapanpun mereka akan memohon itu. Mereka bukan, orang Maluku itu Pak, orang Maluku itu bukan penjilat. Orang Maluku itu bukan mencari muka. Dia bukan penjilat. Bukan penjilat. Kami dilahirkan sebagai anak Indonesia Timur yang dari Maluku. Kami dididik bukan manusia-manusia penjilat, tapi kami adalah manusia pejuang. Parang kami taruh di atas. Kami tidak pernah taruh parang kami di belakang. Berperang, kami akan berdiri di garda depan, paling depan. Itu harga diri. Harga diri untuk NKRI dan untuk Maluku. Jadi tolong Bapak Presiden, jangan lupakan kami yang sudah memperjuangkan NKRI. 75 tahun kami hidup dalam kemiskinan dan pengangguran. Kami kaya, tapi kami punya masyarakat. Kami daerah masih tertinggal ya, bahkan disebut masuk dalam kategori daerah tertinggal. Ini kan sakit, sementara kita itu kaya loh.
secara sumber daya alam itu kaya, sumber daya manusia juga kaya gitu loh. Gini loh, kita kaya, tapi kita miskin. Yang dikategorikan miskin. Tapi hati orang Maluku kaya. Kaya. Yang tahu hanya Tuhan Maha Kuasa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hati kami kaya. Baik. Kami bukan pengemis. Kami pejuang. Dan kalau dibilang kebersamaan kami anak-anak Maluku, kami bersatu. Ale rasa beta rasa itu ada di dalam hati kami. Dia ibaratnya pohon sagu. Ya. Jadi di luar itu seperti berduri. Jadi kayak sangar gitu, tapi di dalam itu kan hati putih, hati lombo. suci, lembut. Orang bilang hati lombo. Iya, kita lembut, kelembutan Ya. kita itu, dan kita paling konsisten ya. Berikan Kita kesempatan, komitmen. berikan kesempatan buat anak Maluku, Pak. Untuk Kalau- jadi menteri. Kalau Bapak berikan kesempatan anak Maluku, Pak, negeri akan damai sejahtera. Negeri ini akan keluar dari COVID. Percaya, Pak. Baik. Tuhan mendengar doa masyarakat Maluku. Jadi harapannya kepada Bapak Presiden untuk memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik Maluku, tokoh-tokoh Maluku untuk berada di Mendampingi beliau. mendampingi beliau dalam mensukseskan visi misi Pak Presiden sendiri, ya. Dan yang lebih jauh lagi untuk membangun daerah Maluku itu lebih baik. Ya, Biar keluar dari itu kemiskinan, pengangguran. pengangguran. Tapi iya. kita nggak pernah nganggap kita miskin kok. Iya, sebenarnya kita nggak Kita miskin. nggak pernah miskin, kita Kita kaya. nggak miskin. Iya. Tapi harga diri, Iya, benar. jati diri, Betul. itu yang harus kita perjuangkan. Ya, berikan kesempatan buat kami dong. Maluku itu nggak miskin. Oh iya, Nggak. kami berjuang buat Bapak Jokowi bukan dalam arti kami berjuang untuk Bapak menang, tapi dalam arti kata, please, dengar suara hati masyarakatku. Kami terpanggil ini mengangkat Maluku for Jokowi bukan untuk diri kami, tapi kami ingin mendengar supaya Bapak mendengar suara masyarakat hati masyarakat kami. Yang selama ini mereka tidak tahu harus bersuara kepada siapa. Iya. Dan ini waktunya, ini momentumnya, Maluku bangkit dan bersatu. Laomena ulala. Lawamena haulala. Pesan terakhir buat pemuda dan masyarakat. Pemuda nih, karena memang pemuda harus berada di garda terdepan. Ya. Katanya, kata Bung Karno itu, berikan aku 10 pemuda, pemuda. maka akan kuguncangkan Pemuda dan dunia ini. pemudi dong. Iya, Ada Martina pemuda. Marta Tiahu. Iya. Kalau orang Maluku dibilang pemuda aja nggak mau. Tenang aja. Marta Tiahunya ada. Ada Christina Marta Tiahu. Buktinya ada Sita Minah di depan. Christina Marta Tiahu muda. Christina Marta Tiahu muda. Jadi kalau saya dengan Christina Marta Tiahu berdiri begini, orang Maluku harus bangkit. Iya, Jadi baik. pesan buat anak muda. Iya, anak Oke. muda Maluku. Buat anak mudaku, anak masyarakat Maluku. Saya cuma berharap bahwa gerakan Maluku Satu ini bermain di ranah berpolitik atau di ranah lingkaran seperti ini, sosial dan menyuarakan masyarakat Maluku ini. Semoga adik-adik dorang saudara Maluku ini mulai menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Bahwa kami tidak bisa dibayar. Anda tidak bisa bayar kami. Komitmen yang kami bisa tidak bayar bisa Anda. dibayar, ya? Oh iya dong. Oke. Kalau tidak, kita akan termiskin terus karena sudah dikasih duit. Baik. Dan stop cara-cara menjual harga diri orang Maluku untuk memperjuangkan orang lain. Perjuangkan buat Maluku dong. Baik. Saya sedih melihat anak-anak Maluku dipakai untuk memperjuangkan seorang si oknum si A. So, Maluku ingin kalian untuk menyuarakan buat Maluku dong. Tidak semua anak muda Maluku ya, oknum. Oknum. Ya, saya bilang oknum. Baik. Jadi mereka ini sebenarnya perlu dirangkul aja. Oke. Perlu dirangkul, dibina dan diarahkan. Tetapi kadang-kala kepentingan kepeng ini yang bikin dorang kadang-kala dorang tak goyang. Oke. Jadi ya Harapannya, harapan saya buat adik-adikku, mari baku kele, baku gandeng. mau baku kele mau baku gandang, rahasianya cuma panggilan hati. Panggilan hati ya. Kalau bicara cuma baku kele ale rasa beta rasa, tapi kalau tidak ada panggilan hati dari jiwa diri sendiri, kita akan susah. Saya hadir di sini, saya berjuang bersuara untuk seperti ini dengan teman-teman di Maluku Satu Hati Pengurus. Ada Ici, ada di sini dan mau lakukan seperti ini semua karena panggilan hati untuk Maluku. Panggilan hati itu punya siapa?
bukan punya orang Maluku, bukan punya manusia, bukan pendeta yang punya, Habib yang punya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Takbir. punya. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik. Wah, terima kasih, hebat ya Bang. Hebat. Ini toleran banget nih. Ini salah satu contoh yang memang harus Pak Ketum, James Talakua ini memang harus dicontohi semangat juangnya untuk Maluku, toleransinya, jiwa toleransinya, nasionalisnya luar biasa untuk kebangkitan Maluku. Memang anak-anak muda harus berkaca sama Pak Ketum ini. Jadi tadi harapannya juga memang kita harus bermula dari hati. Jadi kalau kita memang sudah punya kecerdasan intelektual, tapi kalau misalkan hati kita belum bersih, belum menyatu, maka susah untuk kita mau suarakan kepentingan Maluku itu sendiri, ya. Jadi harus bersatu ya. Harus bersatu, satu hati. Pesanku buat masyarakat Maluku dan anak muda dan masyarakat Maluku yang ada di kampung-kampung semua. Saudaraku, ini waktunya Tuhan. Ini waktunya Allah buat kami semua, buat katong semua. Mau siapa lai? Mau dengar siapa lai? Mau sampai kapan lai? Jadi hanya suara hati yang bisa gerakin ketong semua. Saya pun nggak bisa. Adik Siti Aminah pun tidak bisa. Tapi kalau Tuhan sudah berkata, Allah sudah berkata bahwa ini adalah tahun kebangkitan masyarakat Maluku. Ini adalah tahun kebangkitan dan kebersamaan masyarakat Maluku untuk menikmati segala kekayaan, sumber kekayaan Tuhan harus dinikmati, dan kita harus menikmati semua itu untuk Maluku. Kalau bukan Katong, siapa lagi? Baik, Bang. Yang terakhir ini, kan sebenarnya kalau untuk masyarakat ya masyarakat sipil yang ada di Maluku sendiri ya memang punya harapan besar, mau berbuat lebih tangan tak sampai, istilahnya kayak gitu loh, Pak Ketum. Dari teman-teman pemuda juga kalau kita lihat dari berbagai organisasi paguyuban udah menyuarakan, tapi tangan tak sampai. Sekarang pesan Pak Ketum sendiri untuk tokoh-tokoh ini loh, karena banyak kan tokoh-tokoh sebenarnya kalau mau bilang anak-anak muda, peran-peran anak muda sampai harus berjuang ke sana memang sudah suarakan itu, tapi tadi sekali lagi saya sampaikan bahwa tangan tak sampai gitu loh, karena nggak ada legitimasi ke atas. Tapi ini kan banyak tokoh-tokoh Maluku nih, gimana nih pesannya buat tokoh-tokoh Maluku yang ada di seluruh penjuru tanah air untuk bagaimana bersatu demi Maluku nih. Jadi begini, untuk mengangkat suara Maluku, kalau bukan terpanggil, terpilih akan sulit, karena godaan dan cobaan ini, angin badai ini sangat kencang. Makanya saya bilang, kunci Maluku ini ada di tangan Bapak Gubernur. Baik. Dia adalah perwakilan dari pemerintah, dan dia adalah suatu perwakilan juga dari masyarakat Maluku. Kunci utama adalah di tangan Bapak Gubernur. Kenapa sampai komunitas yang satu ke sana, yang satu kemari? Kenapa harus terjadi? Satu hati, aliran sampai terasa kemana? So, bahasa itu kemana larinya? Okay. Apakah cuma hanya dengan lagu saja? Baik. Tapi kalau Bapak Gubernur, Wali Kota, anggota DPR merasa bahwa kita semua ini dalam satu hati, ini sebenarnya gampang. Selama kita mau tulus untuk Maluku, selama kita mau memperjuangkan suara masyarakat Maluku, selama kekayaan yang ada di Maluku dikuasai oleh oligarki sekarang ini dikembalikan kepada anak-anak Maluku, maka semua itu Tuhan buka jalan. Baik. Hanya dirangkul dengan hati mereka, lalu kita sampaikan. Lalu tinggal bagaimana memanfaatkan dari organisasi yang ada ataupun orang-orang Maluku yang punya nama dengan kedekatan dengan pemerintah. Okay. Sehingga suara ini tersampaikan kepada beliau. Okay. Saya rasa bukan Maluku satu hati aja, tapi kita punya tokoh-tokoh orang Maluku yang ada yang sangat dekat dengan presiden. Silakan, tetapi jangan lupa kita anak-anak Maluku adalah anak-anak yang Allah pimpin. Okay. Allah pilih. Cuma kita tidak sadar. Baik. Jadi saya cuma menekankan harus percaya bahwa Maluku adalah pimpinan, adalah umat pilihan Allah. Segala kekayaan diberikan dengan cuma-cuma. Cuma kita tidak pernah mau menikmati. Oke, baik. Oke, terima kasih, luar biasa. Terima kasih Adik Kici.
Buat saudaraku semua, terima kasih. Semoga hari ini Tuhan berkati kita semua. Percakapan adik Ici ini buat saya sangat luar biasa. Mari kita dukung dia sehingga acara ini bisa berlangsung dan ke depan. Mungkin bangku ini bukan hanya saya. Mungkin suatu saat Bapak Gubernur Maluku bisa duduk di sini. Iya. Dan para petinggi-petinggi Maluku. Saya berharap begitu. Kata saya cuma hanya bisa berdoa. Karena segala sesuatu kalau kita bersuara menyuarakan itu dari hati nurani, maka Tuhan buka jalan. Stop saling menjatuhkan. Stop saling baku keku. Stop saling mengiri. Stop saling menjatuhkan. Mari kita berjuang untuk Maluku bangkit dan bersatu, merdeka. Laumena, haulala. Baik, terima kasih luar biasa ya, luar biasa semangatnya Ketum James ini, masya Allah. Saya salut banget ya sama Beta, salut sekali. Beta salut sekali dengan Beta punya abang, yang Beta sapa abang karena kata orang Ambon sapa abang. Abang James ini luar biasa memperjuangkan dari hatinya. Keluar dari zona nyaman ya, yang tadinya bisa menghasilkan uang dengan miliaran dalam sebulan ketika berada di pelayaran ya, mengelilingi Indonesia, tapi beliau bisa keluar dari zona nyaman ini untuk bagaimana bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat Maluku, daerah Maluku itu sendiri. Ini luar biasa, kita perlu apresiasi. Makanya tadi harapannya kita harus bersatu, kita bangkit, stop baku kasih jatuh, baku iri ya. Jadi kita harus baku kele, laumena haulala. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi dengan diskusi-diskusi yang terbaik untuk Maluku dengan tema-tema yang lain untuk kebangkitan Maluku ke depan. Harapan tadi sudah disampaikan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk Katong semua. Tetap maju, laumena haulala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.